Dua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan junjungan kita kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat di yaumul akhir nanti. Ketiga kalinya di sini saya sebagai pembuka acara pada malam hari ini kajian kajian fikih yang akan dibawa dan akan disampaikan kepada Ustadz Muhammad Rizky Pradana Mukhtar LCMH. Mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Ustadz Rizky, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Jazakallah khair Mas Anwar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk hadir di majelis kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, kita lanjutkan pembahasan masih dalam pembahasan Kitabus Shalah. Pembahasan kita malam hari ini insyaallah akan membahas tentang tumakninah, kemudian nanti ada sebab-sebab sujud sahwi, dan juga nanti kalau masih ada waktu pembahasan tentang sunnah-sunnah ab'ad dalam salat. Qala asy-syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fil arkanil lati talzamu fiha at-tuma'ninah. Al arkanul lati talzamu fiha at-tuma'ninatu arba'ah. Ar-ruku' wal i'tidal was-sujud wal julus baina as-sajdataini. Rukun yang wajib di sana ada tumakninah dalam salat ada 4. Yang pertama ruku, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, dan yang keempat duduk di antara dua sujud. Wat tumakninatu hiya sukunun ba'da harakah. Tumakninah adalah berdiam diri setelah bergerak. Bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahalluhu biqadri subhanallah, yang mana diamnya itu sekedar mengucapkan subhanallah. Washtamala hadzal faslu ala bayani mawadhi'it tuma'ninatil wajibah wa ta'rifiha wa qad taqaddama al-kalamu ala dzalika fi arkanis shalah. Pembahasan tumakninah sudah kita bahas di pembahasan rukun-rukun salat, dan kalau tidak salah sudah saya tanyakan ke para santri
Ya, kemarin kenapa kok dalam pembahasan tumakninah hanya 4 rukun saja? Ruku, i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujud. Kenapa kemarin Hilmi? Kamu yang jawab nggak salah waktu itu. Kenapa kok di berdiri tidak ada perintah tumakninah? Kenapa kok di tasyahud akhir tidak ada perintah tumakninah? Tapi tumakninah ada perintahnya di ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Kenapa kemarin? Iya, kalau kamu berdiri ada nggak tumakninah di situ? Pasti tumakninah ya, Ustaz ya. Pasti tumakninah karena kita wajib baca. Lah, kemarin itu kita bahas. Kalau orang nggak bisa baca Al-Fatihah, ngapain dia? Zikir, nggak bisa semuanya? Disuruh diam kan? Diam sepanjang kira-kira membaca tumakninah. Jadi ketika berdiri pasti tumakninah. Kalaupun nggak bisa baca Al-Fatihah dan nggak bisa bacaan apapun, tetap disuruh berdiri sekedar kira-kira terbaca semua Al-Fatihah. Maka dalam berdiri itu pasti tumakninah. Maka tidak perlu disebutkan di sini. Tapi dalam 4 rukun tadi itu tidak ada bacaan wajib. Sehingga kalau tidak membaca apapun saat ruku, i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujud itu sholatnya sah. Tapi tetap harus dijeda antara ruku dengan i'tidal, antara i'tidal dengan sujud, antara sujud dengan duduk antara 2 sujud itu semua ada jeda dan jeda itu disebut tumakninah dan ini hukumnya wajib atau fardu. Hadza sahal qad akhadna min qabl. Kita teruskan. Nah, ini pembahasan yang penting yang agak lumayan jelimet, tapi di sini insyaallah mudah. Pembahasan tentang sebab sujud sahwi. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Ya, menurut ulama Syafi'iyah hukumnya sunnah. Dan as-sahwu secara bahasa artinya an-nisyan, lupa. Dan maksud lupa di sini adalah mutlaqul khalal al-waqi' fi shalah. Yang penting dia terjadi khalal dalam sholat. Baik kekurangannya itu terjadi karena lupa maupun disengaja. Jadi kalau kita melakukan salah satu sebab sujud sahwi sengaja, tetap kita disunahkan sujud sahwi. Sengaja saja kita tetap disuruh sujud sahwi, apalagi lupa. Wal ma'na annal asya' allati yundabu bisababi wujudi wahidin minha sujudus sahwi fi kulli shalah wa fi sajdatai at-tilawati wasyukri la salatil janazah arba'ah. Sujud sahwi itu berlaku di seluruh salat. Mau salat fardu maupun salat sunnah, bahkan berlaku juga di sujud sajadah maupun di sujud tilawah. Kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah tidak ada kesunahan sujud sahwi. Tapi di seluruh sholat yang lain berlaku kesunahan sujud sahwi. Ada 4 sebab seseorang dianjurkan sujud sahwi. Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis salah au ba'dil ba'd. Al-ma'na annal awal minal asya' allati yundabu bisababi wujudi wahidin minha sujudus sahwi tarku ahadi ab'adis salatil atiyah au kalimatin au harfin minhu walau amdan. Sebab yang pertama, seseorang disunahkan untuk sujud sahwi gara-gara meninggalkan perkara yang sunnah muakkadah dalam salat, baik secara keseluruhan maupun satu kalimat maupun satu huruf, meskipun sengaja. Di antara contoh sunnah ab'ad adalah membaca tasyahud. Bacaan tasyahud itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Anwar, coba baca tasyahud Anwar. Baca tasyahud coba. Tasyahud, coba dibaca tasyahud. Terus. Terus.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dah stop. Itu sholawat. Ya, tasyahud itu kan kayak tadi yang dibaca Anwar. At-tahiyatu lillah. Dia pakai tasyahud Muhammadiyah berarti. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tasyahud yang sempurna. Di situ ada sunnahnya, ada tasyahud yang wajib. Tasyahud yang wajib itu bunyinya seperti ini. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang wajib. Nah, tasyahud awal itu sunnah muakkadah. Kalau tasyahud akhir rukun. Kalau kamu membaca tasyahud yang tadi wajib saja, yang minimalis, terus kamu tidak membaca satu huruf tadi, at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, salamun alaina. Nah, kamu tidak membaca wa barakatuh. Tidak membaca wa barakatuh, itu berarti kamu tidak membaca perkara yang wajib ketika di tasyahud akhir. Tapi di tasyahud awal itu perkaranya sunnah muakkadah. Jadi baik kamu tidak tasyahud awal secara mutlak, habis sujud rakaat kedua kamu langsung berdiri, tidak tasyahud awal secara mutlak, maupun kamu membaca tasyahud awal tapi ada kalimatnya yang kurang. Kayak tadi, at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, salamun alaina. Enggak dibaca wa barakatuhnya. Faham? Maka tetap disunahkan sujud sahwi. Tidak membaca secara keseluruhan, tidak membaca sebagian kalimat, atau tidak membaca satu huruf, mathalan, maka disunahkan sujud sahwi. Meskipun sengaja tidak membaca salah satu hurufnya, disunahkan sujud sahwi. Oke? Dan nanti pembahasan sunnah ab'ad itu total ada 20. Ya, tadi saya sebutkan satu saja. 2. Fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Al-ma'na anna ats-tsani min al-asya' allati yundabu bisababi wujudi wahidin minha sujudus sahwi an yaf'ala al-musalli nasiyan ay au jahilan ma'dzuran syai'an 'amduhu mubtilun lis-shalah. Singkatnya, sebab yang kedua adalah melakukan perbuatan yang kalau disengaja membatalkan salat. Fi'lu ma'amduhu yubtilus shalah. Perbuatan ini kalau disengaja batal salatnya. Tapi kalau tidak disengaja nggak batal salatnya. Paham nggak Pak ya? Kalau disengaja batal. Tapi kalau dilakukan karena lupa atau nggak tahu hukumnya, maka itu tidak batal sholatnya, tapi disunnahkan sujud sahwi. Contohnya apa? Makan sedikit karena lupa. Makan sedikit karena lupa. Kalau waduh, tes. Ini pertama kalinya nih. Mati lampu. Baik, nggak apa-apa, kita teruskan. Alhamdulillah. Jatuh ya Anwar ya? Oh, slide. Oke, saya ulang.
Perbuatan yang kalau disengaja membatalkan sholat, tapi kalau tidak disengaja tidak membatalkan sholat dan disunahkan sujud sahwi. Contohnya apa tadi? Makan sedikit. Kamu kalau sholat makan sedikit, 1 butir beras, 1 butir. Misalnya ada nasi di sini nih, nempel. Kamu lagi sholat dan kamu tahu kalau makan itu membatalkan sholat, terus kamu sengaja makan, batal nggak sholatnya? Batal. Makan itu meskipun sedikit, kalau disengaja batal. Meskipun 1 butir beras, kalau disengaja batal. Tapi kalau kamu misalnya tadi ada beras di sini, sisa nasi di sini, terus kamu lagi sholat, kamu gini-gini, ya ada beras, kamu giniin, mau makan, kamu lupa, lagi sholat, nah batal nggak sholatnya? Kamu makan nasi yang ada di bibirmu ini, kamu gini-gini, dan kamu lupa kalau kamu sedang sholat, apakah batal sholatnya? Tidak. Dan nanti disunahkan sujud sahwi. Berbicara dalam sholat batal nggak? Batal. Tapi kalau kamu ngomong sedikit karena lupa, nggak batal. Ya, misalnya gimana? Kamu lagi sholat, terus depan kamu teman kamu lewat mau nabrak dinding, kamu refleks, awas, nah itu. Kamu ngomong refleks, awas gitu. Lagi sholat pada kamu refleks ngomong, awas, teman kamu mau lewat takut nabrak apa gitu ya. Terus kamu refleks ngasih tahu dia, awas. Ini perkataannya sedikit apa banyak? Sedikit. Kalau banyak itu, awas ada, nah, itu panjang nanti. Awas ada itu, ada meja, awas loncat, nah itu baru panjang ngomongnya. Tapi kalau kamu, awas itu kalam qalil, perkataan sedikit, dan kamu ngomong seperti itu refleks lupa, tidak sengaja. Apakah batal sholat kamu? Tidak. Tapi nanti disunahkan sujud sahwi. Atau yang ketiga contohnya menambah rukun. Menambah rukun. Sujud berapa kali? 2. Kalau kamu tambah sujud 3 kali karena sengaja, wah, kalau sujud 2 kali kurang afdol kayaknya. Tambah 3 kali, batal sholat ente. Tapi kamu kalau lupa, ya, lupa, terus kamu sujud 3 kali, kamu kira itu masih satu sujud. Kamu kira baru 1 sujud, kamu sujud lagi 2 kali. Padahal ternyata itu yang ketiga faktanya. Maka ini tidak membatalkan sholat, tapi disunahkan sujud sahwi. Persis kayak kalau imam berdiri di rakaat kelima, padahal sudah rakaat keempat, tapi dia berdiri lagi. Kalau imam sengaja berdiri di rakaat kelima buat nambah rakaat, padahal dia tahu itu sudah yang keempat, nekat berdiri sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau dia tapi seperti itu kan jarang ya, bahkan mungkin tidak ada. Biasanya imam berdiri rakaat kelima lupa atau sengaja? Lupa. Apakah batal sholat imam? Meskipun makmum udah teriak subhanallah, batal sholat imam? Tidak. Karena imam melakukan itu karena lupa, atau mungkin dalam pikiran imam saya masih rakaat keempat, maka imam tidak batal sholatnya. Tapi makmum tetap duduk tasyahud akhir. Kan gitu sudah saya bilang ya. Nanti imam di akhir ngapain? Sujud sahwi sebelum salam. Oke? Jadi itu dobitnya. Kalau perbuatan itu disengaja membatalkan sholat, tapi kalau perbuatan itu disengaja tidak membatalkan sholat, tidak perlu sujud sahwi. Jadi kalau perbuatannya itu, kalau kita sengaja melakukannya itu bisa batal. Tapi kalau kita melakukannya tidak sengaja, nggak batal. Lah, kalau ada perbuatan dalam sholat sengaja dilakukan dan itu tidak membatalkan sholat, maka nggak perlu sujud sahwi. Apa contohnya perbuatan yang kalau dikerjakan sengaja nggak batal sholatnya? Sengaja nih, tidak batal sholatnya. Contohnya apa?
Batal sholatnya? Kamu sholat begini nih. Batal nggak sholat kamu? Nggak batal. Yang membatalkan itu kalau dadamu berpaling dari kiblat, baru batal. Tapi kamu melakukan perbuatan makruh tapi. Karena kalau kayak gini-gini itu makruh. Nggak batal sholatnya. Atau melangkahkan kaki 2 kali. Kosongkan depan. Batal? Nggak batal. Karena 2 kali belum batal. Yang batal kalau 3 kali. 3 kali ya. Batal. Ada Ustaz, di Pondok Troso itu sering begitu. Pondok Troso itu kan jarak antara satu saf dengan lain itu agak lebar. Dan sering terjadi tiba-tiba safnya kosong di depan. Nah, santri itu ketika melangkah bahkan sampai 4 kali saya lihat. Sampai 4 kali. Gimana caranya biar saf kosong di depan tidak batal? Iya. 2 kali. Diam dulu. Kok hasil ya? Karena kalau yang batal itu kalau perbuatan 3 kali berturut-turut. Tapi kalau 3 kali dijeda, tidak batal. Nah, kalau cuma 2 langkah sengaja kamu lakukan, batal nggak sholatnya? Tidak batal. Maka kalau perbuatannya itu sengaja tidak membatalkan sholat, tidak perlu sujud sahwi. Jelas sampai sini? Tapi ada pengecualian, yaitu di sebab yang ketiga. Apa itu sebab ketiga? Naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Memindahkan rukun bacaan dari tempat yang semestinya. Wal makna anna tsalits minal asya allati yundabu bisababi wujudin wahidin minha sujudus sahwi naqlu ruknin qawliyin aw ba'dihi walau kana naqlu amdan fi ghairi at-takbir wassalam ila ghairi mahallihi. Nah, tadi kan dobitnya adalah kalau perbuatan itu dikerjakan sengaja membatalkan sholat, sedangkan kalau dikerjakan tidak sengaja atau lupa itu tidak membatalkan sholat, maka disunahkan sujud sahwi. Dan kalau perbuatan itu sengajanya tidak membatalkan sholat, tidak perlu sujud sahwi. Kecuali ini, kamu kalau membaca rukun, bacaan rukun tapi tidak pada tempatnya, meskipun sengaja, seperti kamu membaca Al-Fatihah saat sujud, sengaja. Kalau lupa oke lah, paham kita semua. Kamu pas sujud baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, sampai waladhdallin, amin. Pas sujud baca nggak? Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Tapi sujud sahwi nggak? Sujud sahwi. Nah, pertanyaannya, rukun bacaan dalam sholat ada berapa? 5. Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi di tasyahud akhir, dan mengucapkan salam yang pertama. Nah, memindahkan rukun dari tempat semestinya itu hanya 3 rukun saja yang berlaku, yaitu Al-Fatihah, tasyahud awal, dan sholawat Nabi di tasyahud akhir, dan sholawat Nabi di tasyahud akhir. Sedangkan takbir dan salam, kalau kita di tengah-tengah sholat takbir untuk niat takbiratul ihram, batal sholatnya. Ya, terus kalau kita di tengah-tengah sholat mengucapkan salam sengaja, itu tentu membatalkan sholat karena belum selesai sholatnya. Lagi begini, Sami Allahu liman hamidah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sengaja, ya batal, Pak. Wong sholatnya belum
rampung. Tapi yang dimaksud di sini hanya 3 rukun itu, Al-Fatihah, tasyahud akhir, dan membaca sholawat Nabi di tasyahud akhir. Tapi saya pernah begitu. Kau pernah nggak? Saya pernah pas tasyahud, pengalaman pribadi. Saya pas tasyahud nggak konsen, tahu-tahu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saya ihdinas siratal mustaqim. Baru sadar. Loh, ini tasyahud kok baca Al-Fatihah. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, maka saya nanti sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Jadi kalau kamu membaca Al-Fatihah selain di tempatnya, kan Al-Fatihah baca pas berdiri kan ya. Tapi pas kamu baca pas tasyahud, sengaja itu tidak membatalkan sholat, tapi disunahkan sujud sahwi. Saya pernah begitu. Pas tasyahud atau pas ruku bacanya Qul huwallahu ahad misalnya. Pernah? Sering. Saya juga pernah pengalaman bukan hanya Al-Fatihah, tapi pas tasyahud membaca surat. Tasyahud akhir tuh. Harusnya kan at-tahiyatu lillah, tapi saya bacanya apa? Bacaan surat. Apa lupa saya itu. Membaca surat misalnya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Lagi tasyahud akhir kok bacanya itu. Ustaz, katanya kan rukun. Ya, termasuk dalam bab sini yang rukun adalah membaca surat selain pada tempatnya. Oke. Seperti apa contohnya? Ka'an yaqra al-Fatihah fi ghairi mahallil qiraah. Seperti membaca Al-Fatihah atau setengah Al-Fatihah. Kamu lagi ruku, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Kan lagi ruku kok baca Al-Fatihah? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Lah, kamu membaca 2 ayat Al-Fatihah ketika ruku karena kamu lupa. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Kemudian, atau membaca tasyahud akhir saat berdiri. Jadi cak mano jadinya itu. Waladhdallin amin. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatah. Dia membaca seperti itu baik sengaja maupun lupa, maka nanti di akhir sebelum salam melakukan sujud sahwi. Atau sholawat atas Nabi dan salam atas Nabi bukan pada tempatnya, seperti saat sujud. Atau saat sujud duduk di antara 2 sujud. Harusnya kan bacanya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tapi kamu pas duduk antara 2 sujud bacanya apa? At-tahiyatu lillah. Maka saat itu kamu nanti sebelum salam sujud sah. Termasuk dalam pembahasannya adalah membaca surat atau membaca tasyahud awal bukan pada tempatnya. Seperti membaca tasbih saat tasyahud awal. Kan tasbih itu sunnah ya. Subhanallah, subhanakallahumma, subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim. Kamu baca saat tasyahud. Itu kan membaca bacaan sunnah tapi tidak pada tempatnya. Dan itu semua disunahkan kita untuk sujud sahwi. Wadih? Ada pertanyaan? Apa? Kenapa? Jadi imam. Terus salah. Ikut apa? Sujud sahwi. Wajib. Gitu. Bagus nih pertanyaan. Bacaan sujud sahwi seperti sujud biasa. Apa bacanya? A'la. A'la apa azim? A'la. Bacaannya seperti sujud biasa. Dan sujudnya berapa kali Anwar? 2 kali. Sujud sahwi itu 2 kali. Bacaannya seperti sujud biasa. Dilakukan sebelum salam. Setelah membaca tasyahud dan sholawat atas Nabi di tasyahud akhir. Good question. Ya, apa Hilmi?
Ya. Menelannya. Oh, jilatnya. Permen itu kalau kamu sengaja menjilatnya dan rasa manisnya tertelan sampai ke dalam tenggorokan, sholatmu batal. Karena itu sengaja. Karena tadi sudah kita bilang, makan sedikit kalau disengaja membatalkan sholat. Tapi kalau makan sedikit tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Kayak misalnya ada permen di sini, kamu giniin, kamu telan. Sengaja apa lupa? Lupa tat. Sholatmu sah, aman. Tapi nanti sujud sahwi. Tapi kamu permennya masih bulat, telan, batal. Kalau banyak, mau lupa, mau sengaja, batal. Yang sering itu kalau orang bertanya sering itu apa? Sisa daging, Ustaz. Sisa daging yang di mulut habis makan daging stick atau apa? Atau cabe yang ada di sini nih, di gigi. Lagi sholat, nggak pakai lidah, copot kan? Ditelan sama dia. Itu makannya sedikit apa banyak itu? Sedikit. Dia telan sengaja. Batal sholatnya apa tidak? Batal. Buang, Ustaz. Buang. Kalau nggak diambil, kantongin atau dibuang. Kan itu nggak najis. Yang repot ini gini, Ustaz. Yang repot itu kalau orang batuk, dahaknya naik sampai sini. Dahaknya sampai mulut. Sampai sini. Kalau kamu telan, batal, Mas. Batal lah. Udah habis sini. Makanan di sini bukan artinya kalau kamu makan batu pun batal sholat kamu. Ya. Udah sampai lidah dahaknya. Habis sini. Tinggal buang lagi, tinggal gitu aja lagi. Cuman kan lagi sholat nggak mungkin sholat lagi itu. Waduh, ada orang masa di samping. Terus biar. Kalau kamu batal sholatmu, batal. Karena itu memakan sesuatu sengaja. Terus biar. Kalau nggak ada tisu, tahan aja di mulut sampai selesai. Susah bacanya ya. Atau kalau paling parah ya sudahlah, buang di baju. Itu nggak najis, Dahak nggak najis, Mas. Kalau muntah baru najis. Dahak nggak najis, liur nggak najis. Baik. Makanya kalau bisa bagi yang batuk-batuk dahaknya ada banyak, sedia tisu. Keluar. Taruh kantong. Aman. Jijik tat, nggak batal. Daripada kamu samping ada iya. Repot kan? Dasar berantem jadinya nanti. Nggak jadi sholat. Makanya saya kalau lagi batuk begitu, dahaknya banyak, saya kalau sholat siapkan tisu di kantong, minimal 2. Karena mesti batuk nanti. Keluar, ambil dengan tisu, taruh di kantong. Jahit. Iya, kalau udah sampai di sini, Mas Anif, Mas Hilmi, udah sampai rongga mulut luar ini lah. Kalau masih nyangkut di sini, di sini, telan lagi nggak apa-apa. Karena itu belum sampai rongga mulut bagian luar. Jelas ya? Sebab yang keempat, iqa'u ruknin fi'li ma'ahtimali ziyadah. Melakukan rukun yang fi'li. Tadi kan rukun qauli, sekarang rukun fi'li. Dalam keadaan ragu-ragu dan dia ihtimal kemungkinan ini melebihi dari jumlah yang seharusnya. Maksudnya gimana? Al-ma'na anna ar-rabi' min al-asya' allati yundabu bisababi wujudin wahidin minha sujudu sahwi an yuqa'a al-musalli ruknan fi'liyan min arkani shalah wa huwa mutaraddidun hala fi'lihi fi ziyadatihi ka'an yataraddada fi tarkir ruku' awis sujud fa innahu yajibu alaihi an ya'tiya bihi.
ada orang sujud, terus dia ragu, ini saya sujudnya saya ini sudah 2 kali atau sekali. Maka yang dipilih yang berapa kali? Yang 1. Kalau kamu ragu sujudnya sudah 2 kali apa 1 kali, pilih yang paling ringan, yang paling kecil, 1. Meskipun faktanya ternyata itu adalah sujud yang ketiga, tapi kamu ketika sujud itu ragu antara masih 1 atau sudah 2. Seperti ini disunahkan sujud sahwi. Sama kayak ketika imam menambah rakaat. Dia ragu ini rakaat ketiga atau keempat ya. Rakaat ketiga atau keempat ya. Berdiri dia rakaat berikutnya. Ternyata makmum sudah bilang subhanallah, tapi imam tetap berdiri. Karena imam merasa kalau masih rakaat ketiga yang tadi, dan sekarang baru keempat. Nah seperti ini dia melakukan menambah rakaat, tapi di situ ada ragu apakah sudah 4 atau masih 3. Nanti di akhir sebelum salam dilakukan sujud sahwi. Wajib dia kerjakan. Ya, kalau dia ragu-ragu belum mengerjakan suatu rukun, maka wajib dia kerjakan rukun tersebut meskipun ternyata faktanya sudah melebihi batas. Wajib dia kerjakan dan nanti tinggal ditutup dengan sujud sahwi. Amma law taraddada fi ziyadati ba'dal fi'li. Kalau dia ragu-ragu apakah sudah bertambah atau belum, tapi sesudah selesai melakukannya. Jadi gini. Contohnya apa? Ka'an syakka fit tasyahhud al-akhir aw shalla arba'an aw khamsan. Nah, kalau tadi kan nambah rakaat ketika si imam ini ragu, ini saya masih rakaat ketiga atau keempat ya? Nah, berdiri lagi. Ternyata rakaat kelima, makmum teriak-teriak subhanallah subhanallah, imam tetap berdiri. Ini kan imamnya ragu saat akan melakukan perbuatan. Lah sekarang kasusnya berbeda. Imam sudah di tasyahud akhir, sudah baca at-tahiyatu lillah. Terus dia ragu, tadi saya sholatnya 5 apa 4 ya? Nah gitu. Paham ya? Jadi pas tasyahud akhir imam baru sadar, baru ragu-ragu. Tadi saya sholatnya 4 apa 5 ya? Nah seperti ini apakah disunahkan sujud sahwi? Kata beliau, fala yundabu lahu sujud lidzalika taraddud. Maka tidak perlu dia sujud sahwi. Kenapa? Karena ragu-ragunya itu muncul setelah selesai melakukan perbuatan. Tapi kalau ragu-ragunya muncul saat sedang melakukan perbuatan, disunahkan sujud sahwi. Taib, jelas? Kalau imam di antara sunnah ab'ad adalah kunut subuh. Ya, di antara sunnah ab'ad adalah kunut subuh. Kalau kamu jadi makmum di depan imam yang tidak kunut subuh, imamnya misalnya orang Hambali atau Hanafi, imamnya tidak kunut subuh. Saya Syafi'i, saya meyakini kunut subuh sunnah dalam sholat, sunnah ab'ad dalam sholat subuh. Tapi imamnya tidak baca kunut. Pertanyaannya, apakah saya nanti sebelum salam disunahkan sujud sahwi atau tidak? Imam tidak kunut nih. Saya nanti sebelum salam sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi. Karena bagi saya sujud sahwi bagi saya kunut subuh itu termasuk sunnah muakkadah dan imam tidak mengerjakan kunut, maka saya nanti sebelum salam sujud sahwi. Kenapa? Karena imam meninggalkan sunnah ab'ad. Tapi
Apa? Imamnya salam dulu, baru makmum sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya setelah imam salam. Nah sekarang kalau kasus begini, imamnya kunut, kamu tidak kunut. Padahal dua-duanya mazhab Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i, makmum saya juga bermazhab Syafi'i misalnya, meyakini kunut subuh itu sunnah abad. Imamnya kunut, saya tidak kunut. Saya sengaja tidak kunut. Imam kunut, saya tidak. Nanti ketika sebelum salam, saya sujud sahwi apa enggak? Imam kunut, saya enggak. Sengaja. Nanti ketika imam assalamualaikum, saya sujud sahwi apa tidak? Tidak. Karena sudah diwakili oleh imam. Jadi kalau imam lupa, makmum sujud sahwi karena lupanya imam. Tapi kalau makmum yang lupa, imam ingat, maka makmum tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena sudah di cover oleh kunutnya imam. Hakadha. Jelas? Iya Pak. Betul. Makanya di antara fakihnya seorang imam, ketika dia jadi imam di sebuah masjid, dia tanya dulu ke takmir sana, ini biasanya pakai kunut apa tidak? Kalau tidak pakai kunut, maka kita sholatnya seperti biasa, tidak pakai kunut, dan makmum juga tidak disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena mereka meyakini itu bukan sunnah. Tapi kalau di suatu masjid biasa kunut subuh, maka kita sebagai imam juga melakukan kunut subuh. Karena seperti saya bilang, pernah kejadian ya ketika itu sholat imamnya tidak kunut subuh, makmumnya begini sendiri. Ini kan repot nanti. Harusnya makmum ya nggak usah begini, dia tetap tidak ikut, dia tidak mengangkat tangan sendiri, imamnya nggak kunut, dia juga nggak kunut, sujud saja sama imam. Tapi nanti di akhir sebelum salam dia sujud sahwi. Gitu aja sebenarnya. Maka harus pintar-pintar melihat keadaan imam. Apanya Pak Ustaz? Harusnya masjid itu punya imam rotib satu. Iya. Nah, kayak Ustaz Wasna kan di sini imam rotib. Nah, sudah. Tapi nanti ke suatu saat kalau Ustaz Masna lagi keluar, tidak ada yang ngimamin, digantikan sama misalnya Anwar misalnya. Anwar mengatakan nggak sunnah, ya sudah. Kita makmum tidak usah ikut kunut, karena nggak usah kunut karena imamnya nggak kunut. Tapi nanti karena misalnya Anwar jadi imam nggak kunut, saya makmumnya, saya meyakini itu sunnah, maka nanti setelah Anwar salam, saya sujud sahwi sebelum salam, selesai masalah. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi fitnah, ini kok Ustaz Rizky sujud, kenapa nih kok nambah sujud sendiri? Kalau seperti itu terjadi fitnah, mending tidak usah. Karena sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Daripada membuat perpecahan, gunjingan, mending tidak usah. Karena sebagian orang kan nggak tahu ya, sebagian orang nggak tahu. Maka seperti itu. Nggih Bu. Nggih. Oh iya. Nggih. Terus ngapain? Iya, itu pernah, itu fakta ya, sering terjadi. Pas Sami Allahu liman hamidah, dikiranya Allahu Akbar. Tapi Allahumma hdina fiman hadait. Dia sudah oleh udah sujud. Tahu? Oh, imamnya berdiri. Masih berdiri. Makmum bagaimana Ibu? Makmum back berdiri lagi. Belum. Iya.
Karena nggak boleh menyelisih imam nih, kata imam masih itidal. Kita kalau sujud, oh imam kunut, gue sujud aja lah, nggak bisa, harus kembali. Tapi gitu nggih. Nggih Pak. Betul. Jenengan nggak kunut. Kalau imamnya kunut, jenengan nggak kunut, sebenarnya tidak masalah Pak. Itu tidak membatalkan sholat, karena kan kunut subuh termasuk sunnah abad ya. Tidak dikerjakan pun tidak membatalkan sholat. Jadi kalau imam kunut jenengan nggak kunut, itu tidak masalah, tidak masalah. Kalau memang meyakini itu bukan suatu sunnah, sebagaimana pendapat mazhab lain. Tapi afdolnya, kita bicara afdolnya ketika imam kunut, kita meskipun tidak meyakini itu sunnah tetap ikut imam. Tidak masalah. Lebih bagus begitu. Karena supaya satu frekuensi dengan imam. Betul, saya paham Pak. Makanya di antara masjid-masjid pun, bahkan di masjid yang Nahdliyin yang rata-rata kunut tiap subuh, saya pernah melihat makmum ketika imam kunut dia begini aja. Ini tidak masalah. Yang masalah adalah baik NU dan Muhammadiyah sama-sama enggak sholat subuh. Itu repot. Sekarang udah nggak ada kunut, kenapa? Tidak jamaah di masjid subuhnya. Nah masalah. Tapi afdolnya imam lakukan, kita lakukan. Afdolnya begitu. Jahit ya? Nggih, Ustaz. Kasus tadi ragu-ragu rokaat. Nggih. Sisi imam antara rokaat, apakah sudah 4 atau baru 3? 3. Kita ngambil yang sebelah sedikit. Ya. Ya, ambil 3. Ternyata Ah. itu baiknya atau harusnya Nggih. kita ya melanjutkan keputusan 3 tadi apa kemudian kembali subhanallah berarti saya itu. Bagusnya adalah kalau makmum sudah mengatakan subhanallah dan jumlah makmumnya itu banyak, ya misalnya 10 orang atau 15 orang, maka kita ikut apa kata makmum. Jadi ketika jenengan berdiri, kita berdiri subhanallah, terus berarti ini saya yang ingetin banyak, ini berarti saya nambah rakaat, maka langsung duduk tasyahud. Tapi kalau yang ngasih tahu atau makmumnya sedikit atau kurang dari jumlah mutawatir, kata ulama, kurang dari jumlah mutawatir, misalnya cuma 1-2 orang, dan jenengan merasa ini saya masih yakin ini kurang, maka lebih baik teruskan saja. Meskipun makmum subhanallah, tapi si imam tadi merasa ini masih 3, maka imam berdiri saja dan itu tidak membatalkan sholat bagi imam. Tapi makmum yang yakin kalau itu sudah lebih, makmum tetap tasyahud akhir, standby di situ. Jadi ini berpulang ke imam, kembali ke imam. Iya, jenengan berdiri nih, subhanallah, jenengan yakin ini masih 4, maka imam berdiri, jangan ikut subhanallah, karena yang diyakini imam kalau itu adalah masih 4. Karena tadi kalau ragu-ragu antara 3 atau 4, pilih yang 3, dan imam merasa itu masih 3, maka imam berdiri. Tapi itu tidak membatalkan sholat imam. Makmum yang sudah tahu itu 4, yakin 4, makmum tetap di tasyahud akhir, standby sampai imam kembali tasyahud bareng-bareng, lalu salam bareng-bareng. Baik, begitu saja. Sudah jam udah azan dari tadi. Tinggal 4 menit. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.